Bersama Cak Nun di sepanjang waktu. Habib Cirzin. Dari Sumobito, Gontor, dan Malioboro. Perjalanan saya bersama Cak Nun adalah perjalanan sepanjang waktu. Saya mengenal kakak-kakak dan ayahnya ketika saya berkunjung ke Mentoro Sumobito, desa kelahiran Cak Nun pada 1966. Desa yang kemudian dikenal luas dengan pengajian Padang Bulan dengan Kiai Kanjeng dan Cak Fuad, kakaknya Cak Nun, yang memberikan pengantar dengan menyentuh hati. Pada 1966, saya dan kawan-kawan kelas 5 KMI, Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah, Pondok Pesantren Gontor membawa tim sepak bola dan kesenian ke desa Cak Nun. Tim sepak bola kami bertanding di lapangan sepak bola desa Mentoro yang berdebu. Tim kesenian kami menggelar malam kesenian dengan grup orkes Melayu kami di madrasah yang didirikan oleh Ustadz Muhammad bin Abdul Latif, ayahnya Cak Nun, di depan rumah orang tuanya. Sebenarnya sejak sebelum 65, Cak Nun sudah ikut Cak Fuad, kakaknya, dan tinggal di rumah Pak Carik Fakrudin di desa Gontor Selatan. Di situ Cak Nun rajin ajan dan berjemaah, salat subuh dan bersih-bersih rumah Pak Carik. Dan ini adalah bagian dari prihatinnya. Lagu prihatin Cak Nun ini dilanjutkan ketika beliau masuk KMI Pondok Pesantren Gontor pada 67 menuju awal 68. Cak Nun pernah bercerita bahwa pada waktu itu ia hanya punya 2 baju dan keduanya adalah baju pramuka. Kalau baju yang satu dipakai, yang satunya dicuci. Ia juga tidak pernah beli sabun mandi. Sisa-sisa sabun mandi kawannya dikumpulkan dan dikepal-kepal dijadikan satu. Cukup untuk mandi selama 1 minggu. Cak Nun adalah pemain sepak bola yang baik dan juga aktif di kegiatan pramuka. Pada waktu itu saya adalah pimpasnya, pimpinan pasukan, karena saya duduk di kelas 6. Ketika saya menjadi guru baru KMI pada 68, saya pernah masuk kelasnya Cak Nun di kelas 4 bersama Siswanto, Mas Ruri, dan kawan-kawan. Cak Nun adalah santri yang cerdas, seperti halnya kawan-kawan seangkatannya. Selanjutnya kami bertemu di kampus Cemara 7, UGM, dan Malioboro. Bersama Umbulantu Pararenggi dan penyair Malioboro. Ketika masuk UGM pada 72-an, Cak Nun masuk ke Fakultas Psikologi, kemudian pindah ke Fakultas Ekonomi. Cak Nun memang tidak kerasanan di kampus. Saya sendiri masuk ke studi doktoral Fakultas Filsafat. Waktu itu Cak Nun sudah mulai menulis di koran. Nama penulisnya MH Ainun Nakuib, kemudian berganti dengan MH Ainun Najib. Pada suatu malam di tahun 1973 atau 1974, saya bersama Kang Ahmad Qoris Zubair Moh, Hajir Darwin, dan kawan-kawan muda Kota Gede mengundang kawan-kawan penyair Malioboro untuk acara baca puisi di pendopo Boharun di rumahnya Kang Karis. Hadir kawan-kawan penyair Malioboro, Umbulantu Paranggi, Sinus Suryadi Agi, Suwarno Pragolapati, dan kawan-kawan. Mereka datang ke Kota Gede dengan naik andong dari Malioboro. Dan ketika kembali dari Kota Gede, oleh mereka sudah tidak ada andong yang mangkal. Mereka berjalan kaki dari Kota Gede menuju Malioboro. Dan cerita ini baru saya dengar dari Halim HD belum lama. Ketika saya mengajar di Pondok Pabilan pada 1976 sampai 1982, Cak Nun beberapa kali datang ke Pondok Pabilan, antara lain bersama Umar Khayyam, Asyadi Siregar, dan Dedet Murad. Pada 80-an saya mendapat scholarship dari PETA, The Philippines Educational Theater Association, yang dipimpin oleh kawan saya Ramirez. Dari 2 scholarship yang saya terima, salah satunya saya berikan kepada Cak Nun yang mengikuti summer workshop di Manila selama 6 minggu, bersama adik kursi Simon HT, Muhammad Farid, dan dari Samin. Pada acara pernikahan saya dengan Sri Hindun Fauziah di Kota Gede April 81, Cak Nun datang bersama Arifin C. Nur, Jajang Pamontak, Suwarno Pragolawati, dan Mbak Menik, istri Suwarno Pragolawati. Mas Warno menghadiahkan 25 majalah yang kemudian ditandatangininya. Kebersamaan dengan Cak Nun di Den Haag. Pada waktu saya tinggal di dormitory IISS International Institute of Social Studies di Oude Mondstadt Centrum Den Haag, tidak jauh dari kantor saya Novib di 7 Amalia Straat dekat istana. Kamar saya bersebelahan dengan kamarnya Cak Nun. Setiap hari kami masak dan makan pagi serta makan malam bersama sambil berbincang dengan Mas MM Billah, yang kemudian menjadi konsultan dan perwakilan Novib di Indonesia bersama saya. Kadang-kadang kami pergi bersama untuk berdiskusi di Leiden atau mengisi pengajian di Musola Al-Ittihad di Den Haag. Setiap kali kami pergi bersama dengan naik tram atau bus,
Cak Non tidak pernah mau membeli tiket karena menurut dia semua moda transportasi di Belanda itu dibangun dari hasil menjajah Indonesia. Dan setiap kali melewati toko-toko pakaian mewah, Cak Non bilang, yang membeli barang-barang ini hanya orang psikopat karena barang-barang ini dibeli bukan karena kebutuhan. Berkegiatan popular communication bersama Syahriz sampai di Kupang dan Tual. Ketika Syahriz Southeast Asia Regional Institute for Community Education yang berpusat di Manila mengembangkan kegiatan popular communication yang diketahui oleh Johan Tan dari Malaysia sekitar 94. Saya mengajak Cak Non dan Rom Topati Masang untuk kegiatan bersama. Di antara aktivis popcom adalah John Nosenas, Jess Kara, dan Camila Milado dari Filipina. Ada lagi ahli teater anak dari Thailand. Mereka juga pernah saya ajak ke Pondok Pabilan dan bertemu dengan Kiai Hamam Jafar. Kami sempat mengadakan workshop popular communication di Kupang dengan mengundang Cak Non dan Rom Topati Masang. Saya sempat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang di mana 70 orang mahasiswanya adalah non-muslim. Saya menginap di rumah rektornya, Pak Nurdin, mantan wali kota ND Flores. Rom dan Cak Non melanjutkan kegiatan popcorn ini sampai ke Tual, pulau kecil di Ambon. Ketika Mbak Novia Kolopaking, istri Cak Non, menggelar konser musik Hati Matahari di Gedung Taman Budaya Yogyakarta pada 2011, Cak Non menyumbang lagu yang disebut sebagai kenangan dengan Jess Santiago dan Camila Milado dari Popcom Series Philippines. Seusai acara konser Hati Matahari itu, saya naik ke panggung. Cak Non melihat saya agak terkejut sambil mengatakan, "Ustadz Anta Fihuna, Anda di sini." Saya katakan, "Saya datang untuk Mbak Novia dan Cak Non." Pasca reformasi sejak 2001, Cak Non sering menggelar acara Kenduri Cinta bersama Kiai Kanjeng di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kedua anak saya, Arif dan Nafis, sering datang menonton karena kami tinggal di Keramat 4 di belakang tim. Kami sering masuk tim lewat pintu kecil di belakang rumah kami. Perjumpaan berikutnya saya dengan Cak Non terjadi 2 kali, yaitu saat saya mendampingi Cak Non sewaktu bersama Kiai Kanjeng. Cak Non pentas di Pondok Pabilan yang bersama dengan Universitas Terbuka. Dan satu lagi, di pesantren Al-Iman, Muntilan yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Zuhairi. Pesantren Al-Iman memang punya kekhususan di bidang seni musik sejak masih dipimpin oleh Kiai Muhammad Hadi Yunus pada 1990-an. Buat saya, Cak Non sendiri adalah orang pesantren, alumni pesantren, lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang juga santri. Jalan Borobudur, 17 Maret 2025. Profesor Dr. Honoris Causa Habib Cirzen, aktivis yang concern pada perdamaian dunia, pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 86-89, Presiden Forum for Peace, Human Rights and Development, dan mantan anggota Komnas HAM RI. Terima kasih.